Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang bertanya-tanya tentang Mas, bisa nggak sih kita membuat kontur tapi datanya itu tidak kita ambil secara langsung di lapangan? Nah, jawabannya adalah bisa. Kita tetap bisa membuat kontur walaupun data yang kita gunakan itu tidak secara langsung kita ambil di lapangan melalui survei topografi. Nah, di sini kita akan mengambil data menggunakan software Google Earth dan di video ini kita menggunakan website GPS Visualizer dan software TCX Converter. Nah, untuk pengolahan konturnya sendiri nanti kita menggunakan Civil 3D. Baik, kita mulai melalui tahapan yang pertama, yaitu kita menggunakan Google Earth untuk mengambil data kontur. Nah, di sini Google Earth adalah software yang tidak berbayar dan berbasis JIS untuk melihat permukaan bumi secara 3D menggunakan citra satelit. Google Earth juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk melihat lokasi dan topografi suatu daerah tertentu. Kemudian kita coba fungsi yang kedua, yaitu kita mengukur jarak menggunakan Saurul. Kemudian kita mencoba untuk mengukur jarak dari daerah Babat ke daerah Kepoh. Itu kira-kira di 15.389,22 meter. Di sini juga dapat mengatur satuan panjang menjadi kilometer, inches, feet, yard, atau miles, dan seterusnya. Dan apabila kita akan menyimpan jarak ini, kita klik save, kita berikan nama Kepoh. Di sini kita juga dapat mengatur style dan warna dari garis itu. Coba kita ubah menjadi warna kuning supaya lebih terlihat, dan opacity menjadi 60 supaya lebih transparan. Kemudian di fungsi ketiga, yaitu kita dapat menampilkan elevasi dari profil memanjang. Misal garis ini, garis jarak antara Babat dan Kepoh, kita dapat mengetahui elevasi yang dilalui oleh garis ini. Kita dapat ini di file Babat Kepoh, kita klik kanan, kemudian kita pilih show elevation profile. Nah, di sini terlihat dari daerah Kepoh menuju ke Babat ini awalnya itu lebih menurun, dan kemudian di daerah Babat ini mulai menanjak atau elevasinya itu lebih tinggi daripada daerah Kepoh. Kemudian fungsi selanjutnya, yaitu kita dapat melakukan digitasi titik, garis, atau poligon sesuai kebutuhan kita. Dan yang terakhir itu kita dapat overlay data JIS atau shapefile yang biasanya itu kita dapatkan dari peta tematik yang dihasilkan dari ArcGIS atau ArcMap. Nah, di sini kalau kita ingin menghilangkan garis ini tanpa menghapus, kita dapat melakukan uncheck di bagian garis ini, dan kita cek untuk memperlihatkan kembali garis yang telah kita buat di daerah Babat ke daerah Kepoh. Di sini saya tidak menampilkan garis. Di sini sesuai tujuan awal kita akan mengambil data untuk kita analisis kontur di daerah tertentu. Misal kita ambil di daerah Kepoh di sini.
Nah, untuk langkah yang pertama kita dapat membuat batas area atau poligon. Di sini kita klik di sini add polygon, kemudian kita bisa langsung memberikan nama untuk batas area yang kita buat. Misalkan saya di sini memberikan nama batas area kontur. Kita bisa langsung membuat batas-batas sesuai yang kita inginkan. Nah, apabila kita akan memperlihatkan permukaan asli tanpa tertutup area poligon, kita dapat melakukan edit atau style di bagian style color. Di bagian area, ubah opacity menjadi kurang dari 100. Kita coba menjadi 45%. Dan terlihat untuk area poligon kita itu sudah lebih transparan dan dapat terlihat untuk area asli di Google Earth. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat titik data untuk digunakan sebagai acuan koordinat. Kita dapat membuatnya di bagian add page. Nah, kita bisa langsung memberikan nama. Misal kita berikan nama itu data kontur. Nah, di sini kita akan langsung membuat titik-titik untuk kita ketahui data di masing-masing titik. Kemudian kita klik. Nah, ini di sini setelah kita klik itu akan muncul warna biru atau merah sesuai tampilan di layar kita. Kita dapat klik kembali tanpa berhenti dan kita langsung tarik garis di sepanjang area yang telah kita buat untuk analisis kontur di daerah tersebut. Nah, kita usahakan untuk jarak antar titik ini itu lebih rapat, itu supaya hasil yang kita dapatkan nanti, hasil kontur itu lebih spesifik. Oke. Nah, sebagai catatan saat kita membuat titik data untuk kontur itu kita tidak harus melakukan secara horizontal, kita dapat melakukan juga secara vertikal seperti ini, supaya titik-titik yang kita buat itu lebih banyak dan lebih detail untuk keperluan data elevasi yang kita butuhkan nanti saat membuat kontur. Nah, misal jika sudah dirasa cukup untuk data kontur, kita dapat melakukan penyimpanan. Kita klik OK terlebih dahulu, kemudian di bagian sini kita klik kanan Save Flash As, kemudian pilih penyimpanan di folder kita masing-masing. Dan kita berikan nama data kontur dalam format .kml. Oke, setelah kita melakukan penyimpanan data KML dari Google Earth, tahap selanjutnya yaitu kita menggunakan Web GPS Visualizer untuk mengubah data GPS dalam format JPX, CSV, TXT itu menjadi peta dan grafik. Namun di sini kita akan memvisualisasikan dari file kita dalam bentuk .kml menjadi CSV.
Caranya yaitu kita cukup mengupload file kita di bagian pilih file, kemudian upload. Kemudian kita dapat melihat bahwa data kontur atau file kita itu sudah terupload di bagian sini, itu data kontur.kml. Kemudian nanti output yang akan kita hasilkan yaitu dalam format GPX file, dan unit yang kita gunakan itu unit metrik. Setelah selesai kita dapat mengconvert and add elevation. Nah, di sini terlihat untuk GPS Visualizer output ini dapat di-download pada bagian ini, download 2026 dan seterusnya data.gpx. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan software yang namanya itu TJX Converter, yaitu software untuk mengkonversi format file GPS. Namun format lain yang didukung juga dapat berupa .gpx, TJX, KML, CSV, FET, dan lain-lain. Jadi TJX Converter ini fungsi utamanya yaitu mengkonvert file GPS antar format dan membersihkan data GPS atau filter noise dan mengedit track sederhana. Caranya cukup mudah, kita cukup input atau open file data dari GPS Visualizer kita tadi yang berformat .gpx, kemudian klik open. Nah, di sini sudah terlihat isi dari file kita itu terdiri dari subtract, kemudian data latitude, data longitude, dan altitude, dan seterusnya. Kemudian kita save atau simpan dalam format CSV file, klik, kemudian kita berikan nama data kontur misal. Nah, di sini akan terlihat suatu peringatan atau sebelum kita save akhir ada peringatan untuk press yes to use as cell separators, no to use as cell separators. Nah, di sini maksudnya kita akan mengklik yes apabila koma yang kita pakai itu menggunakan titik untuk pemisah desimal, dan klik no apabila pemisah desimal yang kita gunakan itu menggunakan koma. Jadi berhubung Excel dan Civil 3D saya menggunakan titik sebagai pemisah desimal, maka di sini saya akan klik yes untuk menyimpan data dari output TJX Converter. Nah, kemudian kita akan membuat hubungan data dari data longitude, latitude, dan altitude atau X, Y, dan Z. Nah, latitude dan longitude serta elevasi kita melakukan copy paste dari data sebelumnya, yaitu data dari output TJX. Kita akan melakukan copy dari data latitude dan longitude ke Excel satunya. Nah, kita lakukan paste di sini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan copy paste terhadap data altitude atau data elevasi. Nah, hasil di sini masih value karena dapat kesalahan teknis yaitu penggunaan koma sebagai pemisah desimal. Kita ubah terlebih dahulu untuk koma itu menjadi titik, kemudian replace all. Oke.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa penggabungan dari number, data easting, northing atau latitude, longitude, dan elevasi kita sudah jadi satu. Kita lakukan copy paste, namun untuk kali ini kita akan melakukan copy menggunakan notepad supaya hasilnya itu lebih rapi, dan nantinya kita akan menyimpan data mentah kontur ini menjadi .txt. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa titik data kontur yang telah kita buat tadi di Google Earth itu sebanyak 4.835 titik. Dan supaya kita tidak lupa, ini terdapat spasi yang merupakan pemisah antar sub, dimana yang awal 1 sampai ribuan tadi itu merupakan poin pertama, kedua, sampai seterusnya terakhir. Kemudian 621.000 ini, bagian ini ke bawah, merupakan data latitude. Kemudian yang berawalan 9 ini adalah data longitude, sedangkan yang terakhir ini adalah data elevasi yang kita dapatkan dari Google Earth tadi. Kemudian kita simpan file. Jangan lupa untuk pemberian nama supaya tidak susah saat mencari. Kita berikan nama data kontur .txt. Jadi setelah kita menyimpan data mentah kontur dari Google Earth itu, kita dapat langsung menggunakan software Civil 3D. Apabila teman-teman belum memiliki software Civil 3D, kalian dapat mengunduh melalui link yang ada di deskripsi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan software Civil 3D itu sudah tidak asing ya untuk tampilan-tampilan yang ada di tab-tab atau toolspace di Civil 3D ini, dari point group, surface, alignment, terus tab home, insert, anotasi, modify, analyze. Nah, untuk langkah awal kita melakukan input data, yaitu kita dapat melakukan di point ini atau bisa langsung di toolspace point. Kita melakukan dengan klik kanan, kemudian create, klik ini input, dan plus hijau ini untuk menginput atau memilih file yang akan kita gunakan sebagai data pembuat kontur. Di sini kita menginput menggunakan file yang terakhir kita buat, yaitu data kontur dalam bentuk .txt atau teks dokumen. Kemudian open. Nah, kemudian di sini pada specify point file format itu terdapat pilihan format untuk kita sesuaikan kembali terhadap data yang kita punyai pada isian txt tadi. Nah, sesuai data yang kita punya, yaitu yang terakhir kita buat, kita gunakan dalam format point, easting, northing, dan point elevation atau PANZ. Nah, apabila kita akan memberikan nama pada file ini di Civil 3D, kita dapat melakukan checklist pada add point
to point group, kemudian kita pilih klik ini, tanda ini, kemudian kita berikan nama data existing, kemudian klik OK. Kita diamkan sebentar dalam pemrosesan data yang telah kita input. Biasanya itu tidak langsung muncul apa yang ada pada file format txt tadi. Kalian jangan khawatir, kita dapat melihatnya di bagian kanan sini, zoom extend, kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa data existing kita yang telah kita buat melalui Google Earth itu sudah tertata di Civil 3D, dan posisi yang ada di Civil 3D itu sama seperti yang ada di Google Earth. Nah, ini poin pertama, kedua, tiga, seterusnya. Nah, namun pada awalan ini kita hanya diperlihatkan terhadap poin yang telah kita input itu hanya ada ini poin dan elevasi. Apabila kita ingin mengubah atau mengedit, mungkin menambahkan data noting, testing, kita dapat melakukan modify di bagian point group. Kita klik di data existing, properties, dan di bagian informasi kita akan mengubah point, elevation, deskripsi, atau noting, testing, sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita masih diperlihatkan bahwa di sini keterangannya itu masih berupa N, E, dan keterangan, namun dalam file kita itu tidak terdapat keterangan apapun, sehingga keterangan di sini itu tidak ada isinya. Dan apabila kita ingin mengedit simbol poin yang berupa X atau N diubah menjadi Y, E menjadi X, ataupun menambahkan Z atau elevasi, kita dapat melakukan modify yang sama. Kita klik kanan pada data existing, properties, kemudian apabila kita akan mengganti icon point, kita dapat melakukan pengeditan di sini. Kita klik, kemudian pada bagian marker kita ubah sesuai yang kita inginkan. Misal di sini saya akan mengubah menjadi circle dan plus. Dan ukuran yang saya gunakan ini saya ubah juga menjadi 1,5, dan kita klik apply, OK, kemudian apply. Nah, di sini terlihat sudah terganti untuk style point yang awalnya dari X menjadi lingkaran dan plus. Ini otomatis sudah terganti semua sampai terakhir. Kemudian kita akan mengganti simbol dari string, noting menjadi X dan Y, dan juga menambahkan data elevasi. Kita dapat melakukan modify di point group, klik kanan, properties. Pada point label style kita ubah. Di sini saya akan membuat template baru dengan cara klik segitiga, copy current selection. Nah, di sini saya akan memberikan nama not XYZ.
Kemudian pada bagian layout, di sini kita akan melakukan edit di bagian text content. Nah, di sini kita klik titik 3, kemudian kita dapat mengubah N menjadi Y, E menjadi X. Nah, di sini belum terdapat untuk keterangan elevation, dan pada biasanya itu elevasi bersimbol Z. Kita tambahkan di bagian sini properties, terus point elevation, kita klik panah. Nah, di sini kita dapat menambahkan Z untuk simbol elevasi. Kemudian kita dapat juga mengatur berapa banyak angka di belakang titik koma di bagian precision. Nah, di belakang koma 1, 2, atau 3. Kemudian klik OK, apply, OK, apply. Kemudian klik OK. Klik di sini sudah terlihat untuk keterangan-keterangan X, Y, dan Z. Nah, misal kita akan membuat kontur di data ini, menggunakan data ini, dan kita ingin keterangan dan poin-poin ini tidak terlihat, supaya tidak mengganggu garis-garis kontur yang akan kita hasilkan nanti. Kita dapat mengaturnya kembali di bagian data existing, properties, kemudian pada default styles kita ubah pada poin style menjadi none dan poin label style menjadi none juga. Kemudian apply dan klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat surface dari data existing tersebut. Pada bagian toolspace ini, point group, kemudian surface, kita klik kanan, kemudian kita pilih create surface. Nah, di sini kita memberikan nama, misal kita berikan nama kontur. Kemudian OK. Nah, kemudian pada bagian surface kita lihat di dalamnya itu sudah ada surface contour. Kemudian kita masuk ke dalam lagi di bagian definition, kemudian di point group kita klik kanan, add atau tambahkan, kemudian kita pilih data existing. Kalau data kita itu satu file seperti tadi, hanya data existing, kita dapat memilih juga untuk pilihan all points. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini terlihat kontur-kontur yang dihasilkan dari daerah tadi, yaitu seperti ini. Jadi apabila kita akan mengubah interval menjadi rentang tertentu, kita dapat mengubahnya dengan cara klik surface, klik kanan, kemudian surface properties. Nah, di sini kita dapat memilih interval 1 meter dan 5 meter, background atau desain. Nah, di sini bedanya background dan desain itu hanya pada warna yang akan ditampilkan. Biasanya pada saat kita memilih desain, kontur yang dihasilkan itu akan memiliki perbedaan warna. Di sini terdapat warna merah muda
dan warna hijau. Dan apabila kita memilih background, itu konturnya akan menjadi satu warna, yaitu abu-abu atau putih. Di sini misal kita akan membuat interval kontur menjadi interval yang tidak ada di bawaan Civil 3D, kita dapat melakukan copy current selection atau membuat baru. Kemudian di bagian informasi kita memberikan nama, misal kontur berapa meter, misal kita buat 1 meter dan 3 meter. Pada bagian kontur kita bisa add di bagian kontur interval, kita ubah majornya itu menjadi 3 meter. Kemudian apabila kita akan membuat lekukan di setiap kontur itu menjadi lebih smoothing atau lebih halus, kita dapat mengaktifkan kontur smoothing. Di sini kita ubah menjadi true dan saya buat ini menjadi 80%. Kita apply, apply, oke. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kontur pada lekukan kontur ini lebih smooth atau lebih melekuk daripada awal tadi yang agak runcing-runcing di setiap sudut kontur. Kemudian misal kita akan menampilkan atau menambahkan keterangan kontur di salah satu garis atau semuanya, kita dapat menambahkan dengan cara klik surface, kemudian add labels, dan kita pilih kontur single. Dan kita klik di garis kontur, misal di sini. Jadi garis kontur ini memiliki ketinggian 19 atau memiliki elevasi 19 meter. Di sini 20 meter, misal di sini itu 23, di sini 22. Nah, apabila kontur kita itu tidak terpisah-pisah seperti ini atau misal menjadi satu yang melebar, kita dapat memberikan label secara keseluruhan dengan cara add label, kemudian kontur multiple, dan kita dapat melakukan klik dari ujung sampai ujung. Nah, di sini sudah tertera, di sini terdapat kontur dengan interval 27 meter. Dan di sini 26, 25, 24. Ada juga nih kadang orang itu meminta kontur yang kita buat itu seperti kontur tematik, atau ada warna di setiap perbedaan elevasi kontur. Nah, kita dapat melakukan perubahan atau modify pada surface, kemudian di bagian surface properties dan di bagian analisis, dan kita pilih analisis tipe yaitu elevasi. Nah, kita mengubah range menjadi, misal kita akan membuat 5 warna di kontur yang akan kita buat. Ini kita buat 5, kemudian kita klik di sini, dan jangan lupa pada bagian informasi ini kita mengubah surface style itu menjadi elevasi bending, kemudian kita apply. Nah, sini terlihat
bahwa kontur yang telah kita hasilkan itu memiliki perbedaan warna, di mana yang berwarna biru muda sampai biru tua itu menandakan elevasi terendah sampai tertinggi. Dan kita juga dapat menampilkan untuk kriteria masing-masing warna pada kontur ini. Kita klik surface, kemudian add legend, kemudian table type elevation, kemudian kita pilih dynamic dan kita klik. Di sini sudah terlihat elevation tabel itu yang berwarna biru muda memiliki elevasi minimal 16,36 dan elevasi maksimum itu 20,51 meter dan memiliki area sebesar 977.286,76 meter persegi. Dan warna paling gelap itu menandakan elevasi tertinggi, yaitu elevasi dari rentan 25,61 meter sampai yang tertinggi yaitu 32,26 meter. Nah, misal kita akan mengembalikan tampilan kontur kita itu menjadi tampilan yang seperti awal tadi. Kita cukup klik surface, kemudian klik kanan, surface properties. Di bagian informasi kita pilih ini menjadi kontur yang telah kita buat tadi, misal kontur 1 meter dan 3 meter background. Kita klik apply, oke. Dan keterangan kontur itu juga tidak hilang, masih terdapat keterangan di masing-masing garis yang telah kita lalui dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Sekian pembuatan kontur dari data Google Earth menggunakan Civil 3D. Apabila ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas dari video saya tersebut, mohon tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.